Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Naimah Syirani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Pendidikan Agama Islam. Nomor 1, pendekatan logis atau akal. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab atau pencipta. Tidak mungkin sesuatu yang kompleks, teratur, dan fungsional seperti alam semesta ini terjadi secara kebetulan atau ada dengan sendirinya. Dalil dari Al-Quran. A. Alam semesta diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atau atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pemelihara atau pengatur dari seluruh ciptaan. Ayat ini menolak anggapan bahwa alam tercipta secara sia-sia atau kebetulan dan menekankan adanya maksud dan pengaturan di balik penciptaannya. C. Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 190. Al-Quran mengajak manusia berpikir dan menggunakan akalnya untuk melihat keteraturan alam sebagai bukti adanya pencipta dan pengatur yang maha kuasa, yaitu Allah. Oke, kesimpulan dari jawaban tersebut adalah secara logis, segala yang ada pasti ada penciptanya. Secara tekstual, Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Maka, alam ini bukan muncul secara kebetulan, tapi diciptakan dan diatur dengan sempurna oleh Allah. Jawaban nomor 2, pendekatan logis atau akal. Secara logis, jika ada lebih dari satu Tuhan, maka akan terjadi perebutan kuasa atau perbedaan kehendak. Misalnya, jika satu Tuhan ingin bumi tetap diam sementara yang lain ingin bumi berputar, maka akan terjadi kekacauan. Tapi yang kita lihat justru keteraturan yang sangat rapi di alam semesta. Dalil dari Al-Quran. A. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Surat ini adalah penegasan mutlak bahwa Tuhan sejati hanya satu, tidak berbilang. B. Jika ada lebih dari satu Tuhan, pasti akan kacau. Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya keduanya itu telah rusak binasa. Quran Surat Al-Anbiya ayat 22. Ayat ini secara logis menolak keberadaan banyak Tuhan. Jika ada lebih dari satu, langit dan bumi tidak akan berjalan harmonis seperti sekarang. C. Tidak ada yang setara dengannya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Artinya, Tuhan itu unik, tunggal, tidak ada tandingan maupun duanya.
Oke, kesimpulan dari jawaban ini adalah secara logis Tuhan sejati tidak mungkin lebih dari satu karena akan menimbulkan konflik kehendak dan kekacauan ciptaan. Secara dalil Quran, Allah menegaskan keesaannya dan menolak adanya sekutu, tandingan, atau Tuhan lain selain Dia. 1. Kejujuran dan integritas pribadi. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya oleh masyarakat Mekah. Selama 40 tahun hidupnya sebelum kenabian, beliau tidak pernah berbohong, curang, atau berkhianat, bahkan oleh musuhnya. Tidak logis orang yang sangat jujur selama puluhan tahun tiba-tiba mengadakan kebohongan besar seperti mengaku sebagai utusan Tuhan. 2. Tidak mengejar kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Saat mulai berdakwah, kaum Quraisy menawarkan kekayaan, wanita, dan jabatan agar beliau berhenti berdakwah. Namun, beliau menolak semua itu. Ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan duniawi, melainkan misi kenabian yang tulus. 1. Kejujuran dan integritas pribadi. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad dikenal dengan gelar Al-Amin, yang artinya yang terpercaya oleh masyarakat Mekah. Selama 40 tahun hidupnya sebelum kenabian, beliau tidak pernah berbohong, curang, atau berkhianat, bahkan oleh musuhnya. Tidak logis orang yang sangat jujur selama puluhan tahun tiba-tiba mengadakan kebohongan besar seperti mengaku sebagai utusan Tuhan. 2. Tidak mengejar kekayaan, kekuasaan, atau kedudukan. Saat mulai berdakwah, kaum Quraisy menawarkan kekayaan, wanita, dan jabatan agar beliau berhenti berdakwah. Namun, beliau menolak semua itu. Ini menunjukkan bahwa tujuannya bukan duniawi, melainkan misi kenabian yang tulus. Nubuat atau ramalan. Dalam Al-Quran yang terbukti, misalnya kemenangan Bizantium atau Persia, Quran Surat Ar-Rum ayat 2 sampai ayat 4, terjadi sesuai waktu yang dijanjikan, padahal saat itu hampir tak mungkin secara logika politik. Ini menunjukkan bahwa informasi tersebut datang dari wahyu, bukan dugaan manusia. 5. Pengaruh besar dan transformasi sosial. Dalam waktu singkat, beliau berhasil mengubah masyarakat Arab dari bangsa terbelakang, pemuja berhala, menjadi peradaban yang maju, berakhlak, dan beriman. Perubahan ini bukan hasil kekerasan, tapi dakwah yang konsisten, penuh akhlak dan kesabaran. 6. Dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW disebut dalam kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat dan Injil. Quran Surat As-Saff ayat 6. Para rahib dan ulama Yahudi atau Nasrani yang jujur seperti
seperti Waraqah bin Naufal dan Salman Al-Farisi mengakui kebenaran kenabiannya. Kesimpulan dari jawaban ini adalah secara logis pribadi yang jujur, tidak ambisius terhadap dunia, membawa wahyu yang tak tertandingi, mengubah peradaban manusia dan dikenali oleh kitab-kitab sebelumnya. Mustahil bukan? Seorang rasul, maka Nabi Muhammad SAW secara akal dan fakta, sejarah layak diakui sebagai Rasul Allah yang sejati. Jawaban nomor 4. Berikut adalah alasan-alasan logis yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang masih otentik atau asli, tidak berubah hingga hari ini. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ayat ini adalah komitmen ilahi bahwa Al-Quran akan dijaga dari perubahan dan penyimpangan. 2. Hafalan massal dari zaman Nabi hingga sekarang. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ribuan sahabat telah menghafalnya di luar kepala. Tradisi hafalan ini berlanjut hingga sekarang, di mana jutaan orang di seluruh dunia hafal Al-Quran secara utuh. Tidak ada kitab lain yang dihafal secara massal seperti ini, sehingga kalaupun semua mushaf musnah, Al-Quran tetap bisa ditulis ulang dengan benar. 3. Penulisan sejak masa Nabi. Al-Quran dicatat langsung oleh para sahabat saat wahyu turun di bawah bimbingan Nabi di masa Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Al-Quran dikodifikasi dan disebarluaskan dalam versi standar, mencegah perbedaan versi. 4. Konsistensi teks. Selama lebih dari 14 abad, Al-Quran yang dibaca saat ini sama persis dengan yang dibaca di masa Nabi. Tidak ada revisi, edisi baru, atau versi yang berbeda seperti yang terjadi pada kitab-kitab lain. Manuskrip Al-Quran kuno seperti Mushaf, Topkapi, dan Sana'a membuktikan kesamaan teks. 5. Tantangan untuk mengubahnya tidak pernah berhasil. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surat An-Nisa ayat 82. Al-Quran bebas dari kontradiksi, padahal dibawa selama 23 tahun dalam berbagai situasi. Upaya untuk menandingi atau menirunya